Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum ya Syahiduna wa mursiduna Syekh Ahmad Sahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrillah, kita lanjutkan kajian kitab hikam. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam taufik dan hidayah Allah, dan semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berada di dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berada di dalam bimbingan para aulia Allah yang menjadikan ahli silsilah, dan khususnya bagi ikhwan TKN, semoga senantiasa dalam bimbingan guru mursyid kita, pengarsa Guru Agung Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama bersandar kepada Allah dan juga bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersandar kepada guru-guru agung kita untuk mendapatkan luluberan pemahaman di dalam ilmu kita. Marilah kita bacakan Fatihah kepada mereka semua. Ila radhi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi ahli silsilatil qadiriyah wan naqsyabandiyah wa jami' ahli turuq, khususan ila radhi sultan auliya Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra wa syari Syabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syari Syekh Ma'ruf Al-Karihi wa syari Syekh Risaqadi wa syari Syekh Habib Al-Ajami wa syari Syekh Hasan Al-Basri wa syari Syekh Ja'far As-Sadiq wa syari Syekh Yusuf Hamdani wa syari Syekh Abi Yajid Bustami wa syari Sabahuddin An-Naqsabandi ila hadrati Imam Rabbani ila hadrati Syekh Ahmad Khatib Sambasi ibn Abdullah hadrati Syekh Taha bin Dalabuddin ila hadrati Syekh Abdul Karim bin ila hadrati ila radhi Sayyiduna wa mursyiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususanillah ruhi Syekh Ahmad Tajuddin Al-Fadil Al-Ahmad Al-Bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isha bin Husain bin Ata'illah. Khususanillah ruhi Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Malik bin Ibrahim bin Muhammad bin Malik bin Ibrahim bin Yahya bin Abbad bin Nafar bin Humairi Ar-Randi. Khususanillah ruhi Al-Imam Abdul Abbas Ahmad bin Isha Al-Burnusi Al-Fashi. Susanila ruhi Syekh Imam Al-Alamah An-Nahrir Al-Fahmah Al-Faqih Al-Usuli An-Nawawi Syekhul Islam wal Muslimin Abdullah bin Hizazi Syekh Asy-Syafi'i Azhari. Susanila ruhi Al-Imam Al-Alamah Al-Mubashir Ahmad bin Muhammad
bin Al-Mahdi bin Al-Husain bin Muhammad Susanillah Ruhi Al-Faqih Al-Maliki Al-Mishri Al-Alama Al-Majid Al-Waisyatul Aqidul Afarid Al-Umdatul Imam Al-Mu'alaf Al-Bihaqi Susanillah Ruhi Jami'in Syuhada Islam Biladina Indonesia min soal Imam ad-da'wah ila Allah wa rasulihi Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah wa Sunan Kiri wa Sunan Darajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Jafar As-Sadiq wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga wa Sunan ila ruhi Sunan Sultanil Maulana Hasanuddin wa ibnihi Maulana Yusuf wa ila ruhi Maulana Syarif Husain Ba'udul Bandani wa ila ruhi auladihim wa dzurriyyatihim summa ila ruhi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak summa ila ruhi Sunan Pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam wa Syekh Nawawi Tanaro wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Susan ila ruhi Syekh Datu Sanggul Syekh Daud Patoni Sunan Syekh No Khalil Bangkalan Susulah Ruhi Hadratul Syekh Hasim Asy'ari Sulihim wa Furihim wa Ali Al-Fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga saya dijauhkan dari sifat menggurui dan memiliki dari sifat ingin soal tahu dan dari sifat yang sifatnya adalah untuk sum'ah dan lain sebagainya, apalagi dari riya dan ujub ya. Inilah hanya sebatas adalah untuk peringatan kepada diri dan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada semua sahabat-sahabatku sekalian. Sahabatku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, bahwa saya tidak bosan akan mengulang-ulang mengingatkan diri saya pribadi ya, bahwa hidup kita ini adalah perjalanan, adalah pulang balik ya, yang berasal dari Allah ya. Kita sudah memahami dari awal bahwa sesungguhnya kita berada di alam dunia ini adalah adalah merupakan ujian dari Allah kepada kita. Bagaimana kita diuji dengan jasad kita dan kemudian jasad memiliki sifat-sifat sendiri dan ruh memiliki sifat-sifat sendiri. Karena kita berada di alam fisik, di alam dunia ini, sahabat-sahabatku yang saya cintai, maka tentu sudah wajar kalau seandainya kita menyukai perkara-perkara yang disukai oleh jasad ini kan tadi. Memang itulah ya. Jadi kalau saya sering ulang-ulang bahwa kalau seandainya kita ini ingin sehat dan tidak mau sakit, itu wajar. Karena jasad ini demikian tabiatnya. Kita ingin kaya, nggak mau miskin. Kita ingin mudah, nggak mau susah. Kita ingin segala hajat kita dikabul, dan itulah sifat-sifat jasad. Kita ingin banyak harta, tidak mau sedikit harta. Kita ingin dagang untung dan tidak mau dagang rugi. Kita tidak mau celaka dan hanya mau selamat. Tapi dalam faktanya sahabatku sekalian, ingatlah bahwa alam dunia ini adalah ujian. Maka kenapa bagi ahli Allah mereka itu sedih berada di alam ini, dan mereka berusaha berjuang adalah sedemikian rupa ya, dari zaman ke zaman adalah itulah. Maka timbullah golongan-golongan kepada mereka. Ada golongan rogibin, ada golongan muridin, ada golongan abidin, ada golongan salikin, ada golongan wasilin, ada golongan arifin, ada golongan muqarrabin. Adalah merupakan golongan orang-orang yang sedang belajar bagaimana dia sampai. Itu bukan urusan kita, sampai itu adalah urusan Allah. Tetapi yang paling penting kepada kita, jangan berhenti di dalam rest area kehidupan kita, bahwa kita turun itu adalah melewati 4 lapis alam. Pertama bersama Allah di alamul qurbah, adalah kita di alamul lahut bersama Allah. Itulah sering katakan bahwa manusia, Nabi Adam turun dari surga, itulah bersama Allah, berada di alamul qurbah. Kemudian Nabi Adam adalah karena harus menerima ujian, dan kita pun sama sebagai adalah Bani Adam harus menerima ujian. Maka itulah kita akan diturunkan dari Jannatul Qurbah, turun ke Jannatul Firdaus, turun ke Jannatul Naim, turunlah ke Jannatul Ma'wa.
turunlah dari alamul lahut, turunlah ke alam jabarut, turunlah ke alam mulki, turunlah ke alam malakut, turunlah ke alam mulki. Tempatnya asalnya di sir, turunlah kepada fuad, dari fuad turunlah kepada kolbu turunlah pada jasad. Maka inilah kenapa Syekh Muhi Pamijahan adalah merangkai cara kita pulang balik kepada Allah dari ibadah, naik ke ubudiyah, naik ke ubudah, naik pada ma'rifah. Itulah ilmunya sahabat. Kenapa ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Itulah kenapa juga kita disebut dengan Islam, di mana adalah sin adalah geriginya tiga, adalah itulah yang risalah yang dibawa Rasulullah. Islam, siapa yang mau kembali kepada Allah, alif lewatnya adalah jalan sin. Sin adalah geriginya tiga, untuk jasadnya adalah syariat, untuk benar ibadah jasadnya, ilmunya adalah ilmu fikih. Kemudian yang kedua harus benar kolbunya adalah dengan torikot, amaliyahnya adalah zikir, adalah mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian adalah masuklah nanti adalah ke alam, adalah hakikat, adalah untuk fuadnya tadi, untuk ihsannya kan tadi semua. Itulah pelajaran kepada kita. Saya sering umpamakan perjalanan hidup kita ini adalah seperti perjalanan dari sabut kelapa masuk ke dalam batok kelapa, masuk ke dalam daging kelapa untuk mengolah hakikat daripada kelapa adalah minyak keletik yang ada dalam kelapa itu sendiri. Itulah perjalanan, ya. Maka saya sering contohkan tentang jelantrah. Di orang Sunda itu kalau minyak bekas goreng itu namanya jelantrah. Padahal orang tua dulu bilang jalantah. Itulah jalan kembali kita. Karena kita turun dari nafsul kamilah ke mardiyah, rodiyah, mutmainnah, lawamah, mulhimah, amarah. Kita sekarang berada di dalam nafsul amarah, sahabatku. Maka inilah kita harus dalam ujian ini bagaimana kita adalah bisa kembali kepada Allah. Bisa kembali kepada Allah tidak dengan jasad. Kita akan memulai dengan satu hikmah. Yang pertama adalah jangan bersandar pada amal. Dikatakan oleh Syata'illah Askandari, semoga Allah memuliakan beliau. Dan juga saya bersandar kepada guru saya, pengarsa Wajejen, yang juga mengajarkan hikam kepada saya, adalah mudah kepada kita semua, mudah-mudahan juga Wajejen senantiasa diberikan kemuliaan. Maka bicara adalah hikam, adalah bicara ilmu hikmah. Bicara ilmu hikmah adalah bicara hakikat tadi semua. Maka bagi orang yang belum mendapatkan talqin, maka ilmu ini adalah hanya sebatas berita saja tadi. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah turunkan hidayah kepada kita dari berita yang kita terima, kemudian kita tasdik dalam hati kita, kemudian Allah bimbing kita untuk kembali kepadanya olehnya kan tadi semua. Nah inilah, tetapi bagi sahabat yang sudah berada di dalam salik, ya jangan dianggap salik itu sudah beres, karena salik itu adalah baru masuk ke dalamnya tadi. Berarti Anda sudah memulai adalah perjalanan dari Allah, dengan Allah, oleh Allah, itu tadi. Maka di dalam kehidupan kita, kenapa Syekh Athaillah menuliskan kalimat yang pertama adalah min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Inilah yang saya bilangkan tadi, bahwa perjalanan kehidupan kita ini antara menanjak, menurun, mendatar. Bagaimana kita selamat dalam menanjak, bagaimana kita selamat dalam menurun, dan bagaimana kita juga selamat dalam mendatar. Inilah perjalanan kehidupan manusia dari dan kembali kepada Allah. Nah, kita diwajibkan kembali kepada Allah. Allah yang laisa kamitslihi. Bagaimana kita kembali kepada Allah yang laisa kamitslihi? Bisakah kita kembali kepada Allah yang laisa kamitslihi dengan jasad ini? Nah, ini yang harus kita fahami. Maka itulah kenapa Imam Syaroni menulis kitab Tanbihul Muqtarin. Tanbihul Muqtarin itu adalah saya ada satu kitab ini ya, yang ditulis oleh Imam Syaroni, adalah untuk mengingatkan tadi, Tanbihul Muqtarin adalah peringatan untuk orang-orang yang tertipu ya tadi. Beliau sengaja menulis kitab ini adalah untuk mengingatkan kita, adalah karena kebanyakan kita manusia di alam dunia ini adalah tertipu. Mana yang harus didahulukan dia tidak dahulukan,
Mana yang harus dikerjakan, dia tidak kerjakan, tapi apa yang sudah dijamin malah dia kerjakan. Inilah hikam. Hikam mengarahkan kita untuk berjalan pada koridor, berjalan pada trek, supaya kita berada pada sunnatullah, kata semua. Karena Allah itu merancang kehidupan ini adalah dalam sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah menciptakan sunnatullahnya. Allah menciptakan relnya. Allah menciptakan treknya. Tadi. Maka dikatakan oleh Allah, tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sungguh kita tidak bisa keluar daripada sunnatullah. Artinya pada saat kita tidak mengikuti sunnatullah, berarti kita hancur tadi. Inilah sahabat-sahabatku yang saya cintai, untuk kembali kepada Allah yang laisa kamitslihi, hanya bisa oleh Allah yang laisa kamitslihi. Maka bagaimana cara kembali kepada Allah yang laisa kamitslihi? Maka Allah sudah mengutuskan, sudah mengutus utusannya. Itulah Rasul, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun anfusikum. Ialah telah datang kepadamu Rasul untuk membimbing. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Tapi kata Allah, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allahu mubtada. Nurus samawati wal ardi khobar mubtada. Mubtada sudah mengutus khobar mubtada. Seperti matahari dan cahayanya. Mustahil kita bisa pulang kepada Allah, bisa pulang pada matahari seolah-olah, kecuali lewat cahaya matahari. Maka disinilah kita harus memahami traiknya. Kenapa Imam Syaroni menulis kitab Tanbihul Mubtarin, peringatan kepada orang-orang yang tertipu. Sayalah yang tertipu, kita semua tertipu. Kita pikir bahwa sesungguhnya hidup ini adalah seperti ini, ya. Maka kenapa sahabatku yang tercinta, dalam kalimat hikam min alamatil i'timad ini adalah alal amal. Di antara tanda bergantungnya adalah alamat itu ciri tanda-tanda, ya semua. Adalah ini hanya merupakan tanda, kan seperti halnya mau hujan ada tanda-tandanya, mau ada buah adanya bunga, itu tanda-tandanya. Bukan berarti bahwa wajib menjadi buah bunga itu, tapi tidak ada buah tanpa bunga. Seperti halnya juga tanda-tanda mau adanya hujan adalah mendung semua tadi, tapi tidak wajib bahwa hujan itu harus mendung, tetapi mendung menunjukkan tanda-tanda mau adanya hujan. Nah, tanda-tanda orang celaka, maka dalam kitab Tanbihul Mubtarin Imam Syaroni menjelaskan adalah peringatan kepada kita semua orang-orang yang tertipu tadi. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran banyak ayat, wa mal hayatid dunya illa mathaul gurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang menipu. Mathaul gurur adalah kehidupan yang fata morgana. Maka kita ini seolah-olah mengejar-ngejar fata morgana. Fata morgana sesuatu yang kita pandang ada, tapi sebetulnya ternyata tidak ada. Dipandang dari jauh ada, pada saat kita didekati adalah tidak ada. Maka dulu ada guru-guru kita atau aulia Allah mengajarkan yang disebutkan ilmu aji halimun. Halimun atau kabut itu lihat dari jauh adalah kelihatan ada, tapi pada saat didekati adalah tidak ada. Sesungguhnya dari situ pun adalah Allah ingin menggambarkan kepada kita, sesungguhnya kabut itu tidak ada pada saat kau dekati. Inilah yang harus kita fahami. Jangan takut dengan kabut, gelapnya kabut. Pada saat Anda mendatangi kabut, maka ternyata seperti Anda naik motor di puncak, Anda melihat jarak pandangnya begitu sampai nggak kelihatan. Dan janganlah masuklah ke dalam kabut tersebut, karena kabut itu sebenarnya tidak ada. Nah inilah hikam kalimat yang pertama. Jangan bersandar pada amal, tapi bersandarlah kepada yang menyuruh amal, kan tadi semua. Inilah sahabat, Allah sudah membuat sunatullah, ya. Maka untuk memahami kalimat yang pertama ini, jangan bersandar kepada amal. Karena kalau orang bersandar pada amal, dikatakan adalah nuqsanur roja, turunnya dia harap pada saat terjadi zalal, terjadi terpleset dalam kehidupan kita. Karena kita punya nafsu, kemungkinan kita untuk terpleset itu sangat besar. Bahkan sebetulnya kita bukan terpleset, kebanyakan dari kita adalah memplesetkan diri kita. Bahkan tadi, ya. Jadi sahabatku adalah hanya yang bisa membawa kepada Allah
yang laisa kamislihi, hanya Allah yang laisa kamislihi. Jalannya adalah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak sejaman dengan Rasulullah, maka ikutlah guru-guru yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Itulah dikatakan al ulama warasatul anbiya. Siapa mereka? Itulah seorang guru mursyid tadi. Guru mursyid bukan guru abal-abal, tetapi guru mursyid adalah guru yang ditunjuk sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 52, adalah manusia-manusia pilihan, adalah cahaya-cahaya Allah untuk memberikan penerangan tadi. Maka kalau kita lihat adalah seperti mataharinya adalah satu, bulannya satu, tapi bintangnya adalah banyak. Inilah yang memberikan cahaya kepada kita untuk membimbing kita berdasarkan berjalan pada trek Allah tadi. Karena Allah itu punya treknya dalam perjalanan. Allah itu sudah buat sunatullah, undang-undangnya. Jadi kalau seandainya seperti ini contohnya, Ustadz Ade ingin bikin es batu, tapi Ustadz Ade memasukkannya itu adalah kepada Magicom. Itu berarti Ustadz Ade walaupun berdoa, ya Allah, jadikanlah es batu, air ini menjadi es batu. Tetapi yang Ustadz Ade masukkan adalah kepada Magicom. Malah air itu bukan membeku, tetapi adalah mendidih. Ya, air itu tidak akan tunduk kepada Ustadz Ade, tapi air itu tunduk pada sunnatullah. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Berarti kalau demikian berarti tidak bisa kita ini tunduk. Segala Allah tunduk pada diri kita. Ruh tunduk pada jasad. Karena jasad ada muhariknya. Jasad digerakkan oleh ruh. Ruh digerakkan oleh Ruhul Adham, oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad digerakkan oleh Nurullah. Dan sementara Nurullah adalah seluruhnya adalah digerakkan oleh Allah tadi semua. Berarti cara pulang kepada Allah itulah trayeknya. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Ahad adalah zat, Ahmad adalah sifat tadi. Ahad, Muhammad adalah merupakan tadi. Barulah Al-Mahdi. Kita tidak sejaman dengan baginda Rasulullah, tapi kita bersejaman dengan Al-Mahdi. Inilah kita. Seperti Al-Mahdi seumpama adalah sabut kelapanya. Baginda Nabi seumpama batoknya. Kemudian seolah-olah kan tadi begitu. Hakikat Allah adalah merupakan daging kelapa dan minyak keletiknya. Maka tentu sesungguhnya hanya dengan melihat Al-Mahdi inilah kita akan mampu melihat Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita fahami. Maka itulah kenapa bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran itu ada dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa man ittaba'an. Inilah jalanku, kata Allah. Kayak tadi sunatullah tadi. Berarti kalaupun kita rajin melakukan, rajin memasukkan air ke dalam Magicom. Mau apa, Mas? Saya mau membukukan air. 1.000.000 kali kau masukkan air itu ke Magicom, bukan kepada freezer, bukan kepada kulkas, maka walaupun kau tahajud, walaupun kau duha, walaupun kau dikir, kau keluar dari sunatullah. Karena Allah sudah buat undang-undangnya. Allah tidak taat kepadamu. Allah tidak tunduk kepadamu. Kitalah yang harus tunduk kepada undang-undang Allah. Maka Allah berfirman, inilah jalanku. Aku sudah buat jalan tadi semua. Maka sahabatku, kemudian Terus Abdul Qadir di dalam Syirul Asrar menjelaskan, fa ya ayyuhal ikhwan intabihu wa syari'u ila magfiratin min rabbikum, adalah bitaubati kama qala Allah taala wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin wadkhulu fi tariq tadi, wadkhulu fi tariq warji'u ila rabbukum tadi dikatakan oleh beliau, mahadil qawafil ruhaniyati wa an qaribin yanqati'u tariqu wa la yujadu rafiqu ila dzalikal alam wa majidna linak uda fi hadhihi dunya ad-daniyatil al-kharabati wala ajla li aqali wasyurbi walinakna fil muhimmatin nafsaniyatil khabisati. Ini adalah gambaran dikatakan, wahai saudaraku, sadarlah dan bergegaslah untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu, sebagaimana Allah berfirman, bergegaslah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah. Wahai saudaraku, masuklah ke dalam thariq. Inilah tadi
Maka dikatakan oleh wadkhulu fi thoriq, kan tadi semua. Siapapun kita, mau pergi kemana kita, pasti kita adalah membutuhkan jalan. Tadi. Pasti kita adalah membutuhkan jalan. Jalan kepada Allah ada jalannya. Jalan untuk membukukan air adalah pressure. Jalan untuk memasak nasi adalah magicom. Jalan untuk mendengarkan suara dari bunyi adalah merupakan semuanya berjalan pada jalannya. Jadi bagaimanapun Anda gerak, maka di sini Anda tidak boleh bersandar kepada amal, tapi bersandarlah kepada pemilik amal. Karena undang-undangnya itu bukan pada amal. Amal itu objek. Amal itu ada yang menggerakkan yang tadi. Inilah yang harus dijadikan sandaran oleh kita sesungguhnya, bahwa min alamatil i'timadi alal amal. Bukan masalah berapa banyak ayat Quran yang kau baca, bukan berapa banyak tahajud yang kau lakukan, bukan berapa banyak rakaat yang kau lakukan, bukan, tetapi kalau tidak bersandar kepada Allah, kalau muhariknya bukan Allah, maka amal itu berarti tidak pada jalan yang ditentukan oleh Allah, kata dia semua. Maka inilah kalimat pertama ini adalah dari hikam, dari awal saja sudah memberikan kepada kita petunjuk kepada kita. Jadikanlah Allah muhariknya. Bukan jasad kita, bukan otak kita, bukan tadi. Makanya saya sering katakan, kalau orang berkata, saya tidak punya ilmu, Pak Haji, untuk untuk ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah itu tidak butuh ilmu. Ya. Untuk ibadah jasad butuh ilmu. Untuk ngerti tauhid, akidah butuh ilmu. Tetapi ma'rifat kepada Allah adalah tidak butuh ilmu. Bahasa sebaliknya, justru kalaupun kita punya ilmu, tidak boleh pernah merasa punya ilmu. Tadi. Maka orang tua dulu adalah tadi selalu berkata tadi. Orang tua dulu selalu berkata, abdi mah teu bodoh-bodoh acan. Jadi dalam sahabatku, kenapa? Jadi dalam hakikat ilmu hakikat itu kita harus meleburkan diri kita adalah menjadikan objek saja. Itulah seorang hamba tadi. Dan bukankah baginda Rasulullah SAW demikian? Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi Muhammadin, bukan bi Rasulillah. Karena subhanalladzi asra, dan Allah awali dengan kata subhan adalah kalimat mutasyabihat yang berarti itulah butuh takwil yang dalam kita memahaminya. Kita hanya akan dijalankan oleh Allah kalau kita menjadi maf'ul bih, kita menjadi objek, Allah lah fa'ilnya. Maka kalimat hikam yang pertama ini, amal yang kita lakukan itu, lihatlah, kalau dia adalah baik, maka amal itu Allah lah muhariknya. Wa ma min hasanatin fa min Allah. Sesungguhnya semua kebaikan, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, dikir kita, sholawat kita, sodakoh kita, lihatlah itu sebagai karunia Allah kepada kita. Jadi kuncinya di sini berarti dalam setiap amaliyah kita harus bersyukur pada Allah pada saat kita beramal. Jadi jangan sampai menuduh Allah, syu'udon kepada Allah. Kita sholat tahajud tidak ada maqamah mahmudah. Kita sholat duha, tidak ada rizki yang datang kepada kita. Emang bukan di situ ranahnya. Semakin kau jajah Allah, semakin kau tunjukkan Allah itu adalah sebagai seorang hamba, dan kau sebagai seorang Tuhan, maka disitulah kegagalan perjalanan manusia. Dia tidak akan mendapatkan nusratullah. Dia tidak akan futuh. Kalau tidak ada nusratullah, tidak akan ada futuh. Tidak ada futuh, maka berarti dia adalah terombang-ambing di lautan kehidupan yang dia tidak memahami hakikatnya. Itulah kenapa Imam Syaroni menulis kitab Tanbihul Muqtarin, adalah peringatan, tanbih, nabbaha yunabbihu tanbihan, peringatan, rambu-rambu orang-orang yang tertipu, kata dia semua. Pahit terdengar sahabatku tadi. Tetapi inilah kenyataan yang harus kita terima. Sayangnya Anda tidak bisa menyaksikan alam yang kedua itu, sehingga tidak pernah merasa sebagai orang yang tertipu. Inilah maka kita harus memulai perjalanan. Mbah Haji tidak bisa menjelaskan apa yang bisa kita lihat. Pada kemana sahabat-sahabat kita yang sudah pergi 10 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Ternyata mereka semua adalah Abah Haji tidak mau cerita. Tapi intinya
Inilah yang harus kita fahami, bukan sholatnya. Maka inilah kenapa kalimat hikam yang pertama, sholat yang kita lakukan bukan berarti bukan tidak beramal, ya hati-hati. Tapi sholat kita sandarannya. Kalau ada kebaikan di dalamnya, maka itu adalah kita harus melihat, syukurilah sebagai karunia Allah. Karena itu adalah merupakan fa'il Allah. Karena Allah lah fa'ilnya, Allah lah subjeknya, Allah lah muhariknya. La tataharraku zarratun ila biidnillah. Maka semua kebaikan yang kita lakukan itu justru bukan untuk satu, bahkan berharap surga pun tidak. Karena kalau orang berharap surga, apalagi menuntut surga, berarti amal-amal tadi adalah yang membuat adalah dirimu. Inilah kenapa dalam kaidah ibadah itu ada riya, ada ujub. Kenapa kita Allah disuruh oleh Allah itu adalah ikhlas. Padahal orang bodoh sekalipun, Sunan Geseng itu diriwayatkan adalah orang yang bodoh. Ma'odah itu adalah katanya murid-muridnya Abah Sepuh adalah orang yang tidak bisa baca Quran sama sekali. Mereka jadi waliyah. Karena jadi waliyah itu bukan bisa berjalan dengan dirinya, tapi bisa juga dengan khidmat pada gurunya. Sebagaimana Kitmir berkhidmat kepada Ashabul Kahfi. Kitmir pada saat Ashabul Kahfi sholat, paling dia duduk. Kitmir pada saat Ashabul Kahfi dikir, paling dia duduk nungguin. Kitmir pada saat Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, kholwat, dia pun masuk ke dalam gua, tidak kholmat, tapi dia tidur. Tapi pada saat Ashabul Kahfi adalah wusul, maka Kitmir pun ikut wusul. Maka dikisahkan, satu-satunya anjing yang bisa rojiun kepada Allah adalah Kitmir. Nah ini. Jadilah sahabat, dalam tarikot itu adalah kita bukan berjalan sendiri. Wong Nabi pun subhanallah asro, bukan syaro, bukan jalan sendiri, tapi Nabi itu adalah dijalankan. Bagaimana? Nah, kita pun adalah konsepnya. Bagaimana kita dijalankan oleh Allah? Syaratnya tadi. Maka kenapa talqin itu sama dengan al-mutu qabla an tamutu? Belajar mati di dalam hidup. Apa yang dimatikan Pak Haji? Jasad tadi. Jasad ya. Sampai maaf ya, baginda Nabi Muhammad itu beristighfar adalah salah satu dikatakan di sini. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah. Dikatakan adalah kulla sanatul yaumin mi'ata marratin tadi semua. Kama qala Allah taala wastaghfir lidzanbika, dan Allah menyuruh kita wastaghfir lidzanbika. Dikatakan oleh baginda Nabi apa? Ailidzanbi wujudika. Maka Nabi itu beristighfar. Karena apa? Betapa cengkraman jasad kita yang terlalu kuat. Sehingga banyak nanti hikmah dalam hikam yang membuat manusia tidak bisa tidak bahagia. Karena manusia itu adalah tidak mengenal dirinya. Itulah kenapa man aroba nafsahu faqad aroba robbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Waman aroba robbahu fasada jasadahu. Barang siapa kenal pada Tuhannya, hancurlah dirinya. Inilah tadi. Kipas sahabatku hanya bisa muter. Kipas itu bisa muter karena ada dua, satu setrum, satu massa. Jasad kita pun sama. Tubuh kita ini adalah massa, sementara ruh adalah setrumnya. Tadi. Jasad ini kan pada saat ruh keluar, apa yang bisa dilakukan Ustaz Ade? Ustaz Rahmat, apa yang bisa dilakukan jasad kita ini? Pada saat ruh sudah keluar, mulut hanya tinggal mulut, hilang kalamnya. Mata hanya tinggal mata, pergi melihatnya. Telinga hanya tinggal telinga, pergi mendengarnya. Hidung hanya tinggal hidung, hilang nafasnya. Kaki dan tangan tidak bisa gerak. Inilah tadi. Kita harus pahami tadi. Maka banyak ulama tasawuf, aku bisa kembali kepada Allah dengan menggunakan dua kutub yang berbeda, min dan plus. Sebagaimana Anda bisa menonton TV karena ada dua kutub, min dan plus. Bayangkan kalau kabelnya adalah plus semua atau min semua, TV tidak akan keluar gambarnya. Bayangkan Magicom, Anda memasak nasi dengan Magicom itu, maka Magicom beras tidak akan bisa menjadi nasi pada saat pada saat min dua-duanya atau plus dua-duanya. Sound system tidak akan berputar, bahkan tadi apapun tadi. Inilah sama dengan jasad kita. Maka itulah kenapa ada ijma ulama likulli syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu untuk mengenal Allah. Lihat TV,
Melihat Allah tadi. Melihat radio, melihat Allah. Melihat kulkas, melihat Allah. Kata semua. Bagaimana mungkin ada sebuah benda kotak kemudian dimasukkan air menjadi beku? Siapa yang membekukan? Kulkas kah? Tadi Anda makan nasi, timbul Anda kenyang. Apakah yang mengenyangkan itu nasi? Anda sakit, Anda makan obat. Apakah yang menyembuhkan itu adalah obat? Inilah tadi semua. Karena kejahilan kita. Nah, pada saat Anda sholat, apakah yang sholat itu jasad? Maka haruskah jasad ini menuntut yang punya jasad? Inilah kenapa baginda Nabi beristighfar 100 kali. Dikatakan oleh baginda kama qala walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah kulla yaumin mi'ata marratin. Istighfar di dalam benak apa? Kata beliau, ailidan biwujudika, karena aku merasa ada. Kalau seandainya jasad kita ini merasa ada, inilah persoalan hidup manusia tidak bahagia. Seberapa tebal jasadnya itu. Makanya ilmu hikam ini adalah ilmu hakikat, adalah merupakan ilmu tasawuf tadi. Maka tak dari tasawuf adalah tobat. Seberapa benar kita sudah mengembalikan seluruhnya. Apakah al-inabah? Pengarang Abah mengatakan al-inabatu ila daril khulud. Kalau kembalinya hanya separuh-separuh, itu bukan inabah, itu bukan tobat tadi. Maka dikatakan di dalam sini kalau orang itu bertobatnya adalah hanya separuh-separuh, kata dia tadi, maka tidak akan bisa kembali semuanya, kan tadi semua. Maka dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Misalu mayyatubu min mujarradil dzunubi adh-dhahiri kaman yaqta'u hashisha. Nah, dikatakan az-zar'i min far'ihi wa la yastagilu biqal'ihi min usulihi fayanbutu la mahalata saniyan aksyar mimma kana. Tapi sebaliknya, wa misalut tawwabi, ada tawab di sini kan tadi. Ini adalah tawab, ini adalah ada tawab, ada orang-orang yang bertaubat dengan sesungguhnya, ya. Atau sebagai taibun, hanya sebatas orang yang ya saya minta maaf. Ya. Nah ini. Tapi ada yang disebut dengan al-inabah tadi semua, dikembalikan. Makanya tasawuf itu taknya adalah tobat, nanti fa ujungnya adalah fana. Nah, orang yang dalam tasawuf itu seberapa fana dirinya Ustaz Ade tadi. Kalau Ustaz Adenya ada 70%, berarti Allah cuma 30%. Maka seluruh amal itu adalah Ustaz Ade akan mengakui itulah sebagai perbuatan Ustaz Ade. Disitulah timbulnya riya, disitulah timbulnya ujub, disitulah timbulnya sum'ah, disitulah timbulnya kibir tadi semua. Kalau kita sudah kembalikan seluruhnya, itulah fana fil af'al, fana fil sifat, fana fil zat. Maka leburlah, aku tidak melihat diriku. Perbuatanku adalah perbuatannya. Bahkan orang-orang yang semacam kini, kalaupun nanti terjadi jalal, terpleset dalam perbuatan salah, ya, dia tidak akan pernah dia turun dari harapnya kepada Allah. Nah inilah kenapa kalimat yang pertama ini adalah jangan bersandar kepada amal, karena itulah penyebabnya. Maka di sini dikatakan perumpamaan orang yang taubat dari dosa lahiriah seperti orang memotong rumput. Maka bukan pada akarnya, tapi dipotong di tengah-tengah. Itulah orang yang tobatnya golongan taibun. Baru dia tobat minta maaf tadi. Belum inabah kan tadi semua. Tapi kalau yang tawab adalah orang-orang yang bertobat dengan sesungguhnya. Itulah tadi. Makanya saya bilang tadi, la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Jadi yang dikatakan taubat itulah talqin. Taubatan nasuha itulah talqin. Maka sesungguhnya talqin itu adalah tadi bagaimana memindahkan channel dari channel jasad ke channel ruh kita semua. Sehingga muhariknya bukan jasad. Karena kalau muhariknya jasad, kita akan menjadi Allah. Kita akan menjadi fa'il, Allah lah sebagai maf'ulnya. Ini cilaka pada kita. Kita jajah Allah. Ya Allah, turunkan rezeki di atas. Keluarkan dari bawah. Datangkan yang jauh. Halalkan yang haram. Doa yang saya sampai hari ini tidak bisa menemukan dari siapa sumbernya. Saya udah cek dengan Ki Agil Sirot, dengan siapapun doa sholat duha itu. Maka saya sarankan kepada sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan talqin, jangan gunakan doa inilah, ya.
Jangan menggunakan doa ini, karena itu adalah kita berdoa kepada Allah sekaligus juga kita ada bermaksiat kepada Allah yang sangat besar. Bagaimana mungkin wayang-wayang menjajah dalangnya? Inilah hijab. Kadang-kadang kita nggak sadar, banyak amalia-amalia kita yang menjadi hijab. Kalau amalia itu adalah sandarannya bukan kepada ruhnya, tapi kepada jasadnya. Maka dikatakan di sini adalah ciri perumpamaan orang yang taubat lahiriah seperti orang memotong pohon padi dari batangnya, nanti akan tumbuh kembali bahkan lebih banyak. Inilah orang melakukan amalia yang tidak berdasarkan bimbingan guru rohaninya. Maka amalia yang timbul itu, taubat yang timbul itu bukannya adalah habis, tapi sebaliknya di sini adalah wa misalu tawab, seorang tawab adalah minaz zunubi wal akhlaqil adami mati kullaha kaman yaqluhu min aslihi. Nah, maka dikatakan bahwa orang yang inaba adalah seumpama mencabut dari pohon-pohonnya. Inilah yang disebutkan taubatan nasuha. Mencabut itu tadi berarti memindahkan dari jasad ke ruh kan tadi. Supaya kipas bisa muter. Jadilah masa diri kita ini kan dari semua. Biarkan Allah setrumnya. Bukan Allah lagi. Hati-hati memahaminya. Makanya di dalam tauhid itu ada hulul, ada itihad, ada widatul wujud. Itu hati-hati kita dan terjebak dengan istilah-istilah itu. Hati-hati kan dari semua. Allah tidak membutuhkan makhluk. Itulah Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadis. Allah itulah qiyamuh bi nafsihi. Jangan kita makanya memahami Allah itu, inilah harus kita juga kita punya guru rohani untuk membimbing kita memahami tauhid dengan benar. Yang disebut Allah dekat bukan dekatnya makhluk dengan makhluk. Yang disebutkan Allah itu adalah tidak berpisah dengan diri kita. Bagaimana berpisahnya? Antara bukan ada ittisal, ada infisal dari semua. Sebagaimana minyak dengan air ataukah sebagai antara air dengan kopi kan dari semua. Bercampur, tidak berbaur, berbaur adalah tidak bercampur kan dari semua, Makanya Ustaz Rahmat, lihatlah orang-orang yang tidak bertoriko. Kadang-kadang untuk meninggal pun dia tidak ridho kan tadi. Untuk sakit pun dia tidak ridho. Ini karena kejahilan tadi. Walaupun dia orang berilmu sekalipun. Bahkan ulama mengatakan hatta orang tersebut apal 1000 kitab, wallah tetap tidak akan bisa menyelamatkannya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Yang bisa membawa kepada Allah adalah Allah. Demikian konsepnya. Makanya min alamatil itimadi alal amal. Jangan bersandar pada amal. Tadi nggak ada bahasa bahwa ini adalah merupakan hikam gawe, hikam kerja. Inilah hikam adalah hikam. Adalah ilmu hikmah, ilmu hakikat, memindahkan channel dari kita muhariknya menjadi Allah muhariknya dari semua. Bukan lagi berapa banyak amalnya, tapi sandarannya yang paling benar. Maka dikatakan nanti dalam hikam selanjutnya, pekerjaan seorang rogibin yang masih rerengos urusan kehidupan, urusan dunia, walaupun 1000 rakaatnya tidak adalah artinya dibandingkan seorang arif walaupun dia hanya 2 rakaat. Sehingga dikisahkan pada zaman Nabi, lihat, orang yang tidur, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Ada dikisahkan, iblis mau menggena orang sholat, tapi terhalang orang tidur. Tapi orang tidur itulah orang berilmu. Maka dikatakan oleh Tasawwuf Qadir dalam Syirah Asal yang disebutkan, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, itu bukan ilmu fikih, walaupun kita perlu ilmu fikih karena untuk benar ibadahnya, prakteknya kita membutuhkan fikih. Tapi untuk benar itikadnya kita membutuhkan tauhid. Untuk benar tujuannya kita membutuhkan tasawuf. Kan dari semua Islam, iman, ihsan, dari semua. Sehingga Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin ada ijtinab, ada ihtisab. Ada sekelompok orang dia tidak bisa ibadah tapi dia ridho pada Allah, dia sabar, dia ikhlas, dia ini tadi. Mana yang lebih utama kata beliau? Orang ibadah tapi tidak sabar, tidak ikhlas, tidak ridho, tidak apa semua. Ternyata Imam Ghazali lebih mengutamakan orang yang tadi. Kata di semua. Inilah. Makanya kita banyak menyaksikan orang banyak rajin sholatnya, juga kadang-kadang akhlaknya buruk. Tapi banyak orang kok biasa-biasa aja. Dia sangat baik, pemaaf tadi semua. Inilah ranah-ranah. Ya tentu idealnya adalah orang yang melaksanakan seluruhnya. Ini kalau seandainya pamening-mening cek bahasa Sunda.
tadi semua ya. Ini celaka lagi, ibadahnya nggak ada, akhlaknya buruk. Tadi, inilah sahabat kalian ya. Maka di sini Tuan Syekh Bukhari menjelaskan yang disebutkan dengan apa namanya tawab itu adalah merupakan apa namanya adalah al-inabah tadi. Maka dalam amal pun harus al-inabah tadi semua. Kita tidak boleh bangga. Kita harusnya nonton saja. Kok saya malam tadi bisa tahajud? Alhamdulillah. Saya dimainkan. Alhamdulillah. Orang seburuk saya bisa mengamalkan tahajud tadi. Bukan sebaliknya. Oh, tadi malam saya tahajud. Ya Allah, tadi malam saya tahajud. Rezeki turunkan. Jadikan saya punya martabat derajat. Biarkan tunduk manusia pada saya semua. Wah, ini yang ngaco kayak tadi semua. Pagi-pagi rajin sholat dua. Wah, nangis. Ya Rob, turunkan rezekimu di atas. Walaupun bahasanya, ya Allah, turunkan rezeki yang di atas, keluarkan rezeki yang dari bawah. Walaupun bahasamu dilembutkan, tetapi sesungguhnya engkau begitu kasarnya kepada Allah, karena engkau tidak memahami. Makanya itulah Syekh Amin Al-Quri dalam kitab Tanwirul Qulub, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, wa man jahila nafsa faqad jahila rabbah, wa man jahila rabbah faqad kafar. Barang siapa bodoh pada dirinya, dia akan bodoh pada Tuhannya. Siapa yang bodoh pada Tuhannya, dia tidak mengenal Allah, maka dia sesungguhnya adalah masih dalam golongan kafir. Inilah tadi. Sehingga banyak orang berbuat tadi. Oh, Pak Haji kan dia rajin. Apa bedanya? Ustadz Ade ingin memasukkan air, ingin memasukkan beras ke dalam freezer dengan harapan ingin makan nasi. Oh, rajin dia Pak Haji. Tiap pagi seliter beras masuk freezer, siangnya beras seliter, sorenya beras seliter, duhur seliter, asar seliter, maghrib seliter, isya seliter, subuh seliter. Tapi tetap beras itu tidak akan bisa nasi karena kau keluar dari sunnatullah. Bahkan oleh orang bodoh sekalipun, oleh anak-anak sekalipun, asal benar bertemu dengan sunnatullah. Makanya kenapa orang lagi sakit itu suruh mencari obat. Obat itulah ibadah. Jangan sampai nyandar kepada obat, kata dia semua. Dan kenapa? Walaupun pusing, tiap orang lain-lain. Ada cocok dengan Bodrek, ada cocok dengan Paramek, ada cocok dengan Panadol, ada cocok dengan Insa. Tadi, kalau yang menyembuhkan itu obat, harusnya satu obat saja. Tapi tidak. Karena sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kepada kita. Proses mencarinya itulah yang diajarkan kepada kita. Kata Allah, akulah yang menyembuhkan. Buat mamahmu, Paramek cocok buat pusingnya. Tapi buat dirimu, ternyata adalah Bodrek cocok buat dirimu. Ternyata bukan Paramek dan bukan Bodrek, akulah yang menyembuhkannya. Ini harus dibangun dalam diri kita. Tapi pada saat kita terjadi jalal, terpleset, kita pun tidak akan turun harap kita pada Allah. Kata dia semua. Paling kita, sebagaimana ajaran Guru Agung Pengesama, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebagaimana bagi Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Jangan tadi. Makanya dalam kaidah itu semua kebaikan lihatlah Allah muharibnya. Syukurilah. Jadi lihat amal itu bukan untuk menjajah Allah. Syukurilah kita. Allah takdirkan kita bisa beramal itu. Itu adalah suatu rezeki yang besar dari Allah. Bukan sebaliknya. Kalau orang bersandar pada amal, maka amal itulah yang digunakan untuk menjajah Allah. Wallah tadi. Orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa dunia dan akhiratnya. Ini harus dipahami oleh kita semua tadi. Silakan Anda menjadi guru. Tapi guru yang memahami ini. Bukan berarti harus berhenti berikhtiar. Bukan. Nanti maka di kalimat yang kedua. Iradatu tajrid. Maka manusia itu dibagi dengan asbab. Dan bagi dengan tajrid. Kita harus pahami. Nanti ada rezeki madmun. Ada rezeki maksum. Ada rezeki mamluk. Ada rezeki mau'ud. Mana yang kita mau ranahnya. Tadi. Makanya Abah melihat dari berapa hikmah ini. Seolah-olah adalah Syatilah mengingatkan kita, memberikan pemahaman kepada kita. Kenapa kita adalah lebih banyak adalah bab rezeki, beberapa hikmah itu karena kebanyakan manusia karena tidak memahami hukum rezeki, sehingga walaupun dia kholwat tadi, dalam kholwatnya itu ingat bagaimana rezeki saya ya. Inilah persoalannya, kegagalannya karena tidak memahami hakikat-hakikat ini. Padahal undang-undang Allah itu, makanya dalam kalimat hikam yang keempat tadi, arih nafsaka, arih nafsaka, berhentikan, rehatkan dirimu, nafsaka dirimu dari mengatur urusanmu yang sudah diatur oleh Allah. Ini sebaliknya,
Yang dikhawatirkan yang justru yang diatur oleh Allah. Yang ditakuti justru yang sudah diatur oleh Allah. Coba bayangkan, Anda punya dunungan. Dunungan sudah mengatur sedemikian rupa. Dan Anda khawatir, marah dia. Kurang ajar kamu. Kamu nggak percaya sama aku. Kau ngungkep kayak apapun, tapi kalau anggapannya demikian, itu penghinaan sebetulnya. Ini hal-hal yang harus difahami. Maka jangan anggap hikam itu ilmu tinggi. Sebetulnya ilmu hari-hari yang harus kita fahami. Tadi, tinggal kita bagaimana memindahkan channelnya, muharibnya. Jangan kau bersandar pada amal. Tadi semua. Silakanlah jadi petani bersawah. Tadi. Bahkan di sawah itu harus Anda belajar bagaimana kita melihat, kita baca ya Qadir. Kenapa? Pada saat Anda masukkan bibit padi, kemudian dia tumbuh, besoknya itu datang Anda ke sawah, arek ngaramet sambil baca ya Qadir. Akhirnya dari melihat bagaimana tumbuh, siapa yang menumbuhkan padi ini? Bukan sebaliknya. Lagi kita datang ke sawah sudah menghitung berapa kintal yang harus saya dapatkan, berapa sekilonya. Nah, inilah. Akhirnya manusia pun bermuamalah. Tadi. Padahal kalau memahami, siakan jadi petani. Tontonlah, disitulah bagaimana pertunjukan Allah dalam proses pertanian. Anda jadi guru, tontonlah pertunjukan Allah pada saat Anda bagaimana menjadi guru. Pada saat Anda menjadi tentara, silakan. Hikam itu untuk siapapun. Maka bukan untuk ulama, bukan untuk orang-orang berilmu tinggi. Siapapun tadi semua. Adalah hikam, adalah solusi dalam kehidupan tadi semua. Nanti kalau Anda terapkan, apalagi kalau dia bilang la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai la maujudun bihaqqi ilallah, maka pelan-pelan sesungguhnya akan berpindah channelnya dari channel jasad ke channel ruh, kata dia semua. Pada saat ruh sudah mengambil alih, berarti jasad adalah menjadi maf'ul, ruh menjadi fa'il. Karena ruh digerakkan oleh ruhul adzam, berarti jasad pun digerakkan oleh ruhul adzam. Maka masuk dalam lagi dan maka digerakkan oleh nurullah, digerakkan oleh Allah. Maka gerak jasad itu sudah menjadi gerak Allah. Anda tidur pun Anda kerja. Tapi kalau geraknya gerak Anda tidur, ruh tidur. Tadi ruh kerja, makanya itulah tadi naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang berilmu adalah lebih baik dari ibadahnya orang jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada orang yang petani yang jahil tadi semua. Tadi tidurnya orang berilmu, ilmu pertanian, maka dia lebih baik daripada orang jahil itu karena dia sandar Allah tadi semua. Sementara orang itu bersandar bertenaganya, bahkan dia luaskan sawahnya. Dia pikir dengan meluaskan sawah itu akan merubah dirinya. Inilah kesalahan karena sandarannya adalah kepada amal. Karena dia tidak mengerti tadi semua. Ya, tadi. Jadilah diri kita masa, kata dia semua. Ya, sahabatku. Maka dalam hikam kalimat ini adalah jelas tadi semua. Maka kembalikan apa yang harus kembalikan kepada Allah. Nah, sebelum saya membahas dari 4 pandangan ulama. Nah, ini lihat dalam surat Asam, di surat Surat Asam ini adalah ada 7 waw qasam tadi. Seolah Allah ingin bersumpah dengan waw qasam. Kita tahu kan huruf qasam waw ba'da wallah billah tallah, kata di semua. Maka Allah berfirman wasyamsi waduhaha dengan waw, kata di semua. Sesungguhnya demi matahari dan cahaya di pagi hari, bahwa ternyata pagi itu punya orbit, punya jalan. Seperti halnya air yang mau beku masuk ke kulkas, air yang mau mendidih masuk ke kompor. Tadi, kalau ingin melihat TV jangan nyalain radio. Kalau mau lihat gambar jangan nyalain radio. Tadi. Kalau mau mamak nasi jangan masukin ke TV, masukin ke Magicom. Semuanya ada alatnya. Allah sudah sebetulnya. Allah lah yang menciptakan itu segalanya kepada kita sebagai bahan tafakur kepada kita. Likulli syai'in babun ilallah. Ingat kata Allah, wasyamsi waduhaha, dan demi matahari. Matahari ada orbitnya. Dia tidak asal-asalan jalan. Tadi, kalau asal-asalan jalan hancur dunia ini. Wal qamari idza talah, dan demi Allah bersumpah lagi, dan sesungguhnya demi bulan yang mengiringi. Artinya bulan punya targetnya. Saat tadi, walaupun listriknya satu dalam rumah itu, kulkas punya jalannya, TV punya jalannya,
Kipas angin punya jalannya, masing-masing punya jalannya. Dan tadi seolah-olah PLN bersumpah demi TV, demi kulkas, demi apa, silahkan kamu, wahai TV, wahai kulkas, wahai radio. Kalau kau tidak nyambung pada diriku, apa yang bisa kau lakukan, wahai kulkas? Bisakah kau bisa membekukan air? Wahai Magicom, bisakah kau menanak nasi tanpa diriku? Kata PLN. Tanpa kata setrum. Wahai lampu, bisakah kau menyala tanpa diriku? Wahai TV, bisakah kau keluar gambar tanpa diriku? Semuanya punya orbitnya. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Kemudian siang pun punya orbitnya. Enggak, kata siang saya mau malam aja hari ini. Enggak bisa. Itulah sunatullah. Makanya Allah sekalikan, ciptakan sekali. Kun fayakun. Semuanya adalah sekali diciptakan oleh Allah. Semua. Ini yang harus kita pahami. Kalau nggak begini kita, waduh, ada punya. Jadi kita pun jadi orang, jadi ustadz, jadi kiai, jadi ajengan akhirnya tadi. Tidak memahami tujuannya ilmu. Kan dari semua. Akhirnya yang merasa pintar dirinya. Tadi. Ayolah, jadi raja-raja kecil, jadi tuhan-tuhan kecil. Di pondok masing-masing. Kan dari semua. Akulah. Aing, ya. Ini maaf. Ini harus kita pahami. Matahari ada orbitnya, bulan ada orbitnya, waktu pagi ada orbitnya. Masing-masing berjalan garis edar berada pada sunatullah masing. Walaili idza yaghshaha, dan menyelimuti, dan artinya dan malam apabila menutupinya. Was-sama'i wa ma banaha, dan langit beserta wawunya tetap wawu kosam. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Baru kata Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah dengan 7 waw untuk menegaskan wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Tadi. Ya. Inilah sahabat dari semua. Maka bagaimana kalau seandainya bulan keluar dari orbitnya? Pagi tidak keluar dari orbitnya. Waktu siang, waktu malam, matahari, bulan keluar dari orbitnya. Hancur dia. Dan demikian pula dengan diri kita. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan keselamatan kepada Allah. Ya. Tadi. Ada jalan yang sudah dibuat oleh Allah. Inilah undang-undang Allah. Tilka sunnatullah walan tajidalu sunnatillahi tabdila. Inilah sunnahku, kata Allah. Tadi. Jadi jangan sampai kita ini bukan berada pada undang-undang Allah. Kita harus berjalan pada undang-undang Allah. Kita harus berjalan pada hukum Allah. Harus berjalan pada orbit Allah. Kalau tidak hancur kita. Wa nafsir. Maka di bawahnya pada bagaimana cara kita berada pada orbit Allah? Maka yang pertama, masuklah tadi ke dalam orbit Allah itu adalah dengan kita dengan diawali dengan talqin tadi semua. Itulah orbitnya tadi. Talqin itu adalah untuk al-mutu qabla an tamutu, memindahkan dari yang tadinya muhariknya jasad tadi. Maka kalau muhariknya jasad, maka segala imal ibadah kita akan digadaikan, akan ditransaksikan, akan dijual belikan dengan keinginan-keinginan jasad tadi. Sampai kepada muhariknya adalah Allah, berarti ruh tadi semua. Maka kalau ruh, pada saat Bapak tidur pun ruh itu sholat. Pada saat Bapak tidur ruh pun adalah dzikir. Pada saat Bapak tidur ruh pun ke sawah. Pada saat Bapak tidur ruh pun, inilah orang. Maka kenapa para aulia itu nggak ada yang miskin? Karena ruhnya hidup setiap saat, setiap waktu tadi semua. Ini sekarang kita menggunakan jasad, kita kalah sama orang Thailand. Petani Indonesia kalah dengan petani Thailand. Ya, karena kita menggunakan muhariknya adalah jasad. Otomatis, wong jasad kita ilmunya bodoh. Kerja kerasnya nggak ada. Senangnya hanya mau diberi, nggak mau memberi. Kan dari semua. Kalah sama orang Thailand. Kalah orang Yahudi. Tapi kalau ingin jadi pemenang, pindahkan muhariknya. Dari orientasinya tadi adalah bersandar pada amal. Serahkanlah amal itu. Lihatlah amal itu, tontonlah amal itu adalah merupakan afal Allah pada diri kita. Sehingga nanti mampu melihat wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil afal, wahdaniyat fil sifat, bahkan wahdaniyat fil zat. Leburlah semuanya. Inilah kalimat yang pertama.
min alamatil i'timadi alal amal. Dia tidak akan bangga pada saat punya amal, dan dia tidak akan sedih pada saat amalnya menurun. Karena bukan dia pelakunya tadi. Dia akan tenang, dia akan damai karena semua. Tidak ada lagi yang ditawid. Maka pantas para ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan sesungguhnya awliya la khaufun, tidak ada lagi yang dia takuti. Bagaimana dia harus takut? Semuanya kita berjalan pada koridor Allah. Apakah bulan takut untuk berputar? Apakah matahari takut dia untuk berguara pada garis edarnya? Apakah bumi berputar pada garis edarnya? Apakah langit itu takut pada? Tidak ada. Selama dia berada pada orbitnya miliaran tahun, bumi, bulan, matahari, dan seluruhnya, insya Allah. Dan demikian juga alat elektronik di rumah. Apakah TV takut pada saat dia berada pada aturan PLN? Apakah Magicom takut pada saat dia berada pada aturan PLN? Tapi pada saat dia coba-coba dia merasa punya setrum, maka setrum dia beradu dengan setrum PLN. Itulah kenapa kadang-kadang Magicom itu mati. Magicom itu mati. TV kebakar. Kulkas kebakar. Magicom kebakar. Tadi dia merasa bahwa yang bikin nasi adalah aku. Yang membekukan air adalah aku, kata kulkas. Yang mengeluarkan angin adalah aku, kata kipas. Dia lupa semuanya geraknya berada dalam satu, adalah strum dari PLN. Demikian pula dengan kita. Maka sandarannya adalah bukan kepada diri, tapi sandarannya itulah min alamatil i'timadi alal amal. Kalau tidak demikian, hikamnya hikam opo kan tadi semua. Tadi bukan hikam itu ngaji hikam bukan susu makin semangat diri. Ayo kerja, berjuang. Itulah tadi 1 miliar tahun kau berjibaku dengan dirimu sendiri, berarti kau sudah berkeluar dari kuadrat Allah. Dan yang penting itu senantiasa berada pada koridor Allah tadi. Ya, inilah tadi ya. Inilah karena kita ini sudah terombang-ambing dengan hukum-hukum tadi. Nah, makanya inilah konsepnya buat sahabatku di MDNH. Teruskan jaga dikirnya. Karena yang membuat wa nafsi wa masawaha wa pujuroha wa taqwaha. Kita berada pada pujuroha atau berada pada taqwa tergantung daripada bagaimana mana orbitnya. Nah, sebelum saya tutup ya, Abah ingin bacakan di dalam ini adalah bagaimana pendapat Ar-Randi, kata. Di terjemahnya saja ya, karena waktunya kita ini tidak bisa ya tadi. Maka Ar-Randi memahami min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja inda wujudi zalal adalah bergantunglah kepada Allah adalah sifat orang-orang yang mengenal dan mengesahkannya. Sedangkan bergantung pada selainnya adalah sifat orang-orang bodoh dan lalai tadi. Barang siapa bergantung pada amal mereka dan merasa tenang dengan keadaan mereka, maka bila mereka jatuh dalam kehinaan, kekurangan rasa harap mereka, itulah yang disebut gaos, dijelaskan dalam kitab Gaos al-Mawahib Al-Aliyah Bisyarah Al-Hikam atau Ilah, ada ditulis oleh oleh Ar-Randi. Nah, kemudian bagaimana pendapat yang sudah menurut Syekh Jarub? Syekh Jarub pun tidak berbeda, ya, sudah berbeda dengan kita. Syekh Jarub di antara manusia ada yang bergantung pada amalnya, sikap ini cacat dan puncaknya adalah sombong. Ini yang saya bilang tadi. Ternyata sama kan paham kita dengan mereka. Maka kalau Abah ngaji kitab itu nggak ngaji mereka dulu, Abah berpendapat dulu, kita buka. Maka saya senang kalau buka pendapat kitab baru. Pada saat saya baca makalahnya, kemudian saya berpikir, kemudian leburkan diri kita, maka kemudian baru kita buka. Kemana musonib ini larinya? Insya Allah selama kita ikhlas ilmunya itu, selama kita leburkan diri kita, maka siapapun yang berpendapat dari Imam Ghazali, dari dari Syekh Jarub, dari Al-Ajibah, dari Syarnubi, dari Syarqawi, siapapun insya Allah akan memiliki kesamaan dengan paham Bapak, karena ilmunya dibukakan oleh Allah. Allah mengenalkan dirinya. Di pada saat kita memiliki ilmu itu, akulah yang memiliki ilmu, maka Allah menutup dia pintu hijab tadi. Maka banyak orang kenal dengan ilmu, tahu dengan ilmu, tapi tidak punya paham dari ilmu itu tadi, karena Allah tutup tadi. Kalau yang tahu, maka aku tidak tahu. Kalau kau yang bisa, kata Allah, aku tidak bisa. Jadi kalau kau yang nggak bisa, aku beri bisa. Kalau kau merasa tidak tahu, aku kasih tahu. Kalau kau merasa tinggi, aku rendahkan. Kalau kau merasa rendah, aku tinggikan. Kalau kau merasa menang, aku kalahkan. Kalau kau merasa kalah, aku menangkan.
Kalau kau merasa besar, aku kecilkan. Tapi kau merasa kecil, aku besarkan. Inilah hikam tadi semua. Sehingga kita indah saja kemanapun ditariknya benangnya oleh dia. Karena kita yang kita lihat bukan ditarik kemana kita. Kita lebur melihat kepada muharriknya, penggeraknya semua tadi. Nikmat kita ini semua. Inilah, maka Syekh Jaruk berkata, kalaupun orang itu bersandar pada amalnya, yang timbul adalah puncaknya adalah kesombongan, al-ujub, ar-riyah, as-sum'ah. Menurut Imam Syarqawi, barang siapa bergantung pada amal, anggota tubuh seperti sholat, wirid, zikir, sebagainya, niscaya berkuranglah harapannya kepada Allah. Dia akan bersandar pada amalnya. Dia merasa sudah sholat, dia merasa sudah tahajud, dia merasa sudah sodako, dia merasa sudah lakukan kebaikan. Nah itulah, dia mulai Allah kecil tadi. Sehingga lihat dalam kitab Daqaiqul Akbar, Allah mengancam dia. Bahkan banyak manusia nanti musyrik dengan amalnya. Ingat itu. Sampai ada orang yang datang pada Allah. Ya Allah, aku ingin masuk dalam surgamu. Dengan apa kau masuk dalam surgaku? Dengan amalku. Keluarkan segunung sholat, puasa, zakat, haji semua. Tak ada artinya apa-apa. Karena amal yang dibangun dengan sifat-sifat dengan nafsu yang datangnya dari jasad, yang tadinya dicampur adukan tadi dengan keinginan jasad, amal itu rendah di sisi Allah. Tapi walaupun satu rakaat, walaupun hanya satu kata la ilaha illallah, tapi itu datang dari Allah, tidaklah kecil tadi. Sungguh besar amal yang tumbuh yang dibuat oleh Allah, dan tidaklah besar amal yang dibuat oleh dirinya, walaupun sebanyak apapun itu. Inilah kenapa kemarin Abah sudah bahas tentang dalam hikam, syarah hikam Iqadul Himam, Adhar sudah mendohirkan Allah kulla syai'in, segala sesuatu, li'annahu, karena sesungguhnya Allah al-batin. Pahami tadi, setrum PLN itu batin, yang dohir adalah kulkas, TV, Magicom, semua tadi. Jadi PLN itu adanya TV kan tadi, nggak mungkin kalau listrik belum ada, nggak bakal ada tuh TV. Buat apa ada TV kalau nggak ada strum? Buat apa Magicom kalau nggak ada setrum? Buat apa kulkas kalau nggak ada setrum? Berarti mana yang wujud? Setrum lah yang wujud. Walaupun yang nampak adalah TV-nya, nampaknya adalah kulkas. Itu tadi. Adhar sudah ngadohirkan tadi. Kulla syai'in, segala perkara. Li'annahu, karena satunya Allah ada al-batin, akulah yang batin. Jadi Allah mendohirkan segala sesuatu bukan untuk mendohirkan sesuatu itu, tapi sebaliknya adalah untuk memperlihat aku yang ada. Karena tanpa aku kalian tidak ada. Syuatul wahdah bil kasrah tadi semua. Ini sama dengan Imam Syarqawi. Beliau mengatakan begitu. Demikian pula kita. Jadi sebetulnya kalau orang kita sudah mengenal ma'rifat, maka lihat apapun. Ya. Maka jangan aneh kalau ada orang ma'rifat berkata, saya demi Allah lebih saya suka melihat tai anjing tapi melihat Allah. Maaf kata-katanya. Ini saking ingin menunjukkan bahwa ma'rifat itu penting. Aku lebih suka melihat tai anjing tapi melihat Allah daripada aku sholat 1000 rakaat tapi aku hanya melihat diriku tanpa melihat Allah. Itu maksudnya. Bukan berarti, hati-hati memaknainya, kata semua tadi. Saking bahwa betapa besarnya, sekecil apapun kalau Allah muhariknya, besarlah itu. Sebesar apapun kalau muhariknya jasadmu, maka yang terjerumus nanti ke dalam ujub, ke dalam riya dan lain semuanya tadi ya. Inilah yang harus kita pahami. Nah, kemudian bagaimana menurut Ibnu Ajibah? Orang yang benar-benar menginginkan ridho Allah tidaklah mengandalkan dirinya, amalnya, dayanya, kekuatannya. Ia hanya bergantung pada karunia dan taufik Tuhannya. Cuma syaratnya tadi harus berjalan pada orbitnya. Kayak matahari berjalan orbitnya, bulan pada orbitnya, ini pada orbitnya, malam pada orbitnya, siang pada orbitnya. Dan kita pun wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka pada saat kita keluar dari orbit qad aflaha, kalau kita berada pada orbit qad aflaha man zakaha, pasti dia akan menang. Tapi keluar dari orbit maka dia akan fujuraha wa qad khaba man dasaha. Tadi. Maka qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Kata semua. Kita ayo masuk lagi ke dalam relnya Allah, masuk ke dalam undang-undang Allah, masuk ke dalam undang-undang hukum Allah, maka kita akan menjadi pemenang. Itulah min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wuzud zalar. Ya, indah kita nanti semua. Karena kehidupan ini antara kiri dan kanan. Pada saat kita sudah memahami ini, kita ingin kanan ke kiri, indah. Pada saat kita dagang, kita pun menginginkan untung, ternyata rugi. Tapi kalau kita memahami ini, indah tadi semua. Pada saat kita berharap sehat, tapi datang sakit, tapi kita sudah mengenal ini, indah tadi semua. Bahkan maaf, sampai di penghujungnya,
kalaupun dia harus neraka, tetap indah. Ini yang sulit dipahami. Makanya banyak orang, wah itu Robi Adawiyah ngaco, itu ada orang, waduh, itu kan tidak paham. Karena baginya selama dia bersama Allah, bukan banyak atau sedikit, bukan enak atau nggak enak, bukan susah atau senang, tapi yang dia selama dia bersama dengan Allah, dia melihat jalal dan jamalnya. Pada saat dia lagi tidak enak, hanya melihat jalalnya saja. Tapi pada saat dia enak, dia melihat jamalnya. Ini kita nih. Jalal, jamal, itu saja. Berarti kalau kita hanya melihat yang enak, hanya melihat jamal, dan kita menolak tidak enak, berarti kita tidak mampu menerima Allah sebagai jalal. Inilah, dan kehidupan kita adalah antara jalal dan jamal. Sebagaimana tadi, setrum itu ada negatif, ada positif, ada semua. Ya, kalau ingin nyala diri kita, sebagaimana lampu ini, jadikanlah diri kita ini tadi antara jalal dan jamal, antara semua. Ya. Itu saja, mudah-mudahan dari kalimat yang pertama ini adalah insya Allah kita akan kaji, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dari Allah. Ya, sekali lagi Pak Haji maaf, bukan menggurui siapapun, saya hanya akan mengajak kepada kita semua, ayolah kembali kepada Allah. Kita pada saat bersama Allah, kita akan menjadi pemenang di dunia dan di akhirat. Bukan surga, bukan neraka, bukan apapun, hanya Allah, Allah, Allah. Pada saat Anda berzikir menyebutkan nama Allah, itulah jawaban harusnya tadi. Bukan menyebutkan nama Allah di dalam hati, tapi sesungguhnya tadi. Siapa yang hidup? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa penjaga sebaik? Allah. Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Siapa yang dituju? Allah. Bukan mulut la ilaha illallah, mati Allah, Allah, tapi tetap makhluk. Nah, ini harus dipahami ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita dibimbing oleh Allah. Ikhlaslah Anda 40 hari saja. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi, insya Allah selanjutnya Anda akan dibimbing oleh Allah. Ya, itu saja yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemampuan. Karena la haula wala quwata illa billah. Tanpa kemampuan jadi ya. Kenapa saya pendapat ulama itu adalah saya belakangkan karena saya biar bapak-bapak membandingkan tadi semua, ternyata kita sama saja kata semua. Maka saya ngaji kitab apa saja pun saya mendapatkan kitab dari Imam Syaroni baru 4-5 halaman aja saya katakan sodakta. Kita hanya melihat, menonton, ternyata sama. Yang dilihat oleh mereka bisa dilihat oleh kita, yang dilihat oleh Imam Ghazali bisa dilihat oleh Anda. Siapapun mampu melihatnya, karena penglihatnya sudah pindah, bukan lagi dirinya, Allah. Jangan dibandingkan Haji Asep dengan Imam Ghazali. Tapi pada saat yang melihat Imam Ghazali, yang melihatnya adalah Allah. Kalau diri kita pun yang melihatnya Allah, sama. Yang dilihat oleh Imam Ghazali, yang dilihat oleh kita. Inilah yang tidak dipahami oleh kita. Ya, semua. Itu saja, bisa mudah-mudahan semua kita diberikan tanpa ada kesombongan, tanpa niat ujub dan ria. Saya hanya memanfaatkan sisa umur saya, dan juga mudah-mudahan dengan adanya teknologi ini semoga semua kita bisa memahaminya, sahabatku yang tercinta semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya adim antal adim qad hamana amrun adim wa kullu syai'in hamana yahunu bismika ya adim qalbi qutbi wa qalbi lubnani siri hadiri wa anuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi firani nafsi wa hawa hammani. Allahumma sholli. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri
yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.